Ya. Jadi lingkaran itu apa? Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik ya di bidang yang berjarak tetap, yaitu jaraknya sebesar R yang kita biasa sebut sebagai jari-jari ya terhadap suatu titik O. Titik O ini kita sebut sebagai pusat lingkaran ya. Jarak tetap tadi kita sebut sebagai radius atau jari-jari gitu ya. Jadi kalau digambar begini. Nah, tempat kedudukan titik-titik di bidang, ini titik-titiknya tuh banyak tuh ya. Jaraknya tetap terhadap pusat lingkaran. Tuh, semua jaraknya sama, R gitu ya. Nah, jadi kalau kita misalkan saya punya titik ya yang terletak pada lingkaran, katakanlah ini X, Y ya. Atau saya mulainya dari 0,0 aja ya. Jadi gini, ini adalah X, Y. Nah, jarak tetapnya ini adalah R, pusat lingkarannya di 0,0, maka tadi kan kita sudah belajar tentang distance between two points, jarak antara dua titik. Jadi R ini kan jarak antara dua titik, yaitu titik 0,0 dengan X, Y. Ya, yaitu akar X min 0 kuadrat tambah Y min 0 kuadrat. Maka kita bisa menuliskan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan lingkaran. Pusatnya di 0,0, jari-jarinya R. Jadi lingkaran itu bukan fungsi ya. Jangan salah, tidak ada fungsi lingkaran. Ada persamaan lingkaran. Gitu ya. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah kita bisa mencari hubungan ya antara posisi lingkaran dengan garis. Hubungannya bisa 3 macam. Yang pertama, jadi kalau saya punya lingkaran, saya punya garis, bisa. Yang pertama ini adalah garis memotong lingkaran di 2 titik, ya. Nah ini, ya, memotong lingkaran, garis memotong lingkaran di 2 titik, gitu ya. Bisa juga seperti ini. Ini garis memotong lingkaran di 1 titik, kita namakan menyinggung, ya, garis bersinggungan dengan lingkaran. Atau yang ketiga, begini, garis tidak memotong lingkaran. Gitu ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa garis itu memotong di 2 titik, 1 titik, atau tidak memotong sama sekali? Caranya seperti berikut. Kalau misalkan saya punya di sini persamaan lingkaran, ya, yang tadi pusatnya 0,0, jari-jarinya R, ya, yaitu X min 0 kuadrat, atau langsung saja saya singkat jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita punya garis Y sama dengan MX tambah N. Oke, ada yang mau suruh balik ke halaman 1 belum di SS, silakan di SS dulu. Ya. Ya. Ya, silakan kalau masih mau mencatat boleh diteruskan.
Baik, kalau sudah, saya lanjut ke halaman 2 tadi ya. Nah, tadi kan bagaimana? Ya, gimana? Oh, minggu depan Bekom. Oh iya, ya udah. Berarti PH3-nya diundur ya. Saya nggak nyadar. Oke, terima kasih. Ya, pantes senyum-senyum ya. PH3-nya tanggal 13 gitu. Bekom itu tanggal berapa? 67 ya? Bekom itu 67 bukan? Hah? Bekom tanggal berapa? 6 sampai 10. Berapa? 6 sampai 10. Oh, oke. 6 sampai 10. Ya, berarti 13 oke dong. Ya, 13 aja lah. Ya, ini saya tulis dulu di agenda supaya nggak lupa. Tanggal 6 itu Bekom. Bekom 6 sampai 10. 6 sampai 10 September. Oke. Kak. Ah, apa? Kak Ben jadi curi nggak Kak di Bekom? Nggak tahu. Itu kan 6 sampai 10 ya. Itunya Bekomnya kapan? Finalnya. Tanggal 10 kalau nggak salah. Oh ya. Oke. Ya, saya lanjutin dulu aja ya. Apa tadi? Terakhir yang mana? Oh ya itu tadi. Posisi lingkaran dengan garis. Ya. Lingkaran dengan garis ini, bagaimana kita tahu dia memotong lingkaran di 2 titik, 1 titik, atau tidak memotong sama sekali. Kalau saya punya lingkaran pusatnya 0,0 jadi R dan garis MX tambah N, maka di sini kita bisa melihat hubungannya menjadi X kuadrat tambah ini MX tambah N kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, kemudian kita bisa menyatakan menjadi X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat plus 2MNX plus N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0, maka saya tulis lagi menjadi seperti ini. Itu ya. Ini jadi sebuah persamaan kuadrat. Ya. Nah, kan kalian sudah belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini punya 2 akar di mana? Nah, itu tuh ekivalen dengan persamaan kuadrat ini, garis itu memotong lingkaran di 2 titik. Ya. Jadi di sini yang pertama, persamaan kuadrat punya 2 akar atau ekivalen. Ya. Saya tuliskan begini, ekivalen dengan garis memotong lingkaran di 2 titik, itu kalau D-nya lebih dari 0, kan? Diskriminan. Siapa D-nya? Yaitu B kuadrat min 4AC. Gitu kan ya? Lalu yang kedua, persamaan kuadrat punya 2 akar. Ini kalau ini berbeda tadi, kalau ini sekarang 2 akar sama atau 2 akar kembar, yang ekivalen dengan garis menyinggung lingkaran, itu kalau D-nya sama dengan 0. Dan yang ketiga adalah persamaan kuadrat tidak punya akar, ya, yang ekivalen dengan garis tidak memotong lingkaran, itu kalau D-nya lebih kecil. Gitu ya. Oke. Nah, baik. Berikutnya,
Oh, ini belum. Silakan. Baik. Sudah sepertinya. Lanjut. Nah, itu tadi kalau persamaan bukan persamaan. Ya, persamaan lingkaran tapi pusatnya di 0,0 jari-jarinya R, gitu ya. Nah, kita bisa translasikan pusatnya itu tidak di 0,0, tapi kita bisa translasikan ini ke, katakanlah ke sini, pusatnya di A, B. Kita translasikan ya. Sama, katakanlah masih sama jari-jarinya R, katakanlah gitu ya. Tapi sekarang pusatnya berbeda. Nah, maka kalau saya punya titik sembarang di sini, titik P, X, Y, sama seperti tadi bahwa jari-jari ini sama dengan jarak antara titik X, Y dengan A, B, maka menjadi X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat, alias kita punya persamaan lingkaran yang pusatnya A, B, dan jari-jarinya R adalah X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, persamaan lingkaran bisa dinyatakan dalam bentuk umum. Jadi, bentuk umum persamaan lingkaran ya adalah, ini kita jabarin saja, menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus min 2XA min 2YB plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita bisa misalkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan si A itu sama dengan min 2A, B itu sama dengan min 2B, C itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus R kuadrat min R kuadrat. Jadi saya bisa tahu dari bentuk umum persamaan lingkaran, pusatnya itu kan tadi A, B, alias sama dengan min setengah A, min setengah B. Ya. Kemudian jari-jarinya R ini bisa diperoleh dari akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C.
Ya, tinggal disubstitute saja A kecil B kecilnya dengan min setengah A, min setengah B. Jadi, kalau saya punya misalkan begini, katakanlah saya punya X min 1 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 4. Ini itu apa sih? Ini itulah persamaan lingkaran pusat 1, min 2, jari-jari 2. Gitu ya. Nah, kalau misalkan saya punya X kuadrat min 2X plus Y kuadrat plus 4Y plus 1 sama dengan 0, ini itu persamaan lingkarannya pusat dan jari-jarinya berapa? Kita tahu ini adalah A gede, kemudian B gedenya adalah 1, gitu ya. Salah. A gedenya adalah min 2, ya, B gedenya adalah 4, gitu ya. Dan ini adalah merupakan C besarnya. Maka kita bisa mencari pusatnya adalah min setengah A, min setengah B, ya, min setengah A, min setengah B, dengan jari-jarinya adalah akar seperempat A besar kuadrat tambah seperempat B besar kuadrat kurangi C. Di mana hasilnya sama dengan apa yang kita tadi cari sebelumnya, dengan pusatnya 1, min 2 dan jari-jarinya adalah berapa? 1 kurang 1 habis, 16 bagi 4 itu 4 diakarin 2. Cocok kan? Sama ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan cara seperti itu. Silakan. Udah? Oke. Kalau sudah, saya lanjut. Halaman 4. Begini.
eh, kita punya kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi posisi titik terhadap lingkaran. Maksudnya begini. Saya punya lingkaran. Pusatnya A, B, jari-jarinya R. Kita tahu persamaannya. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Kalau saya punya titik, katakanlah titik X1, Y1, ada titik berikutnya, titik X2, Y2, ada titik berikutnya, titik X3, Y3. Ya. Apa yang kita bisa ceritakan di sini? Yang pertama, yang A, bahwa titik X1, Y1 itu ada di luar lingkaran. Kesimpulannya, kalau saya substitute ke dalam persamaan lingkaran, yaitu adalah X1 min A kuadrat plus Y1 min B kuadrat, dia pasti akan lebih besar dari R kuadrat. Karena titiknya ada di luar lingkaran. Karena yang namanya sama dengan R kuadrat itu, yang warna merah ini. Nih, ya. Oke. Yang namanya persamaan lingkaran itu kan yang warna merah ini. Yaitu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Sedangkan yang B, kalau kita punya titik X2, Y2, kalau saya substitute ke dalam persamaan lingkaran, karena X2, Y2 ini ada di lingkaran, yang dimaksud lingkaran itu yang warna merah tadi, itu adalah X2 min A kuadrat tambah Y2 min B kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Sedangkan yang C, X3, Y3 ini ada di dalam lingkaran. Kalau dia ada di dalam lingkaran, maka X3 min A kuadrat plus Y3 min B kuadrat lebih kecil dari R kuadrat. Itu adalah posisi titik terhadap lingkaran. Tadi sudah hubungan antara garis dengan lingkaran. Kalau dia berpotongan di dua titik lebih dari 0, menyinggung sama dengan 0. Tidak berpotongan, diskriminannya kurang dari 0. Ada satu lagi, kalau dia berpotongan, ya bisa lebih dari, bisa sama dengan. Jadi lebih dari sama dengan 0 ya, hati-hati ya. Anda harus sudah bisa menyimpulkan sendiri ya mengenai hal-hal seperti itu. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah sekarang kita akan masuk ke dalam persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung. Ya. Jadi persamaan garis singgung itu begini. Jadi kalau saya punya lingkaran, ya, katakanlah di sini pusatnya di 0,0 dengan jari-jarinya R, persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, saya punya di sini adalah garis singgung ya terhadap lingkaran tersebut. Katakanlah gradiennya itu adalah M. Ya. Nah, kita mau mencari persamaan garis singgungnya. PGS kita sebutnya ya. Persamaan garis singgungnya apa? Nah, kan yang namanya persamaan garis kita tadi tahu bentuknya MX tambah N atau MX tambah C, katakanlah begitu ya, MX tambah N di sini. Nah, yang namanya garis singgung ini kan garis dia menyinggung lingkaran pasti kena kan di lingkaran tersebut. Ada yang namanya ini titik singgungnya. Gitu ya, ada yang namanya titik singgung. Gitu ya. Tadi kita tahu hubungan antara garis dengan lingkaran ya. Kita bisa substitute si garis ini dengan si persamaan lingkaran. Karena dia menyinggung, kena di suatu titik. Kita mau cari titik kenanya di mana kan? Nah, jadi kita substitute saja ini ke persamaan lingkaran. Menjadi X kuadrat tambah MX tambah N kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini akan menjadi X kuadrat dalam kurung 1 plus M kuadrat ditambah 2MNX tambah N kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Ya, di mana
diskriminannya sama dengan 0 karena dia menyinggung, maka kita punya B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. Ya. Maka ini menjadi 4M kuadrat N kuadrat min 4N kuadrat plus 4R kuadrat min 4M kuadrat N kuadrat plus 4M kuadrat R kuadrat sama dengan 0. Ini musnah. Nah, kita bisa mendapatkan nilai N di sini. N kuadrat sama dengan 4 buka kurung. 4-nya habis semua ya. Kita bagi dengan 4 semuanya. Jadi N kuadrat sama dengan R kuadrat buka kurung 1 plus M kuadrat. Gitu ya. Maka si N sama dengan plus minus akar R kuadrat 1 plus M kuadrat atau plus minus R akar 1 plus minus M kuadrat. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, itu persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgung ya, dengan diketahui gradian M, ya itu adalah MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Contoh, misalkan begini. Kalau saya punya, katakanlah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, itu persamaan lingkarannya. Lalu tentukan persamaan garis singgung, ya gradiennya itu katakanlah 1, gitu ya. Nah, tentukan persamaan garis singgung pada lingkarannya. Ya, maka kita akan mendapatkan di sini Y sama dengan MX plus minus akar plus minus R, R-nya tadi 2, ya, plus minus 2 akar 1 plus 1 kuadrat. Alias Y sama dengan X plus minus 2 akar 2. Inilah persamaan garis singgungnya, bisa dua macam ya. Karena kan kalau yang kayak tadi saja, yang ini nih garis singgungnya. Ini kan ada yang semacam itu, ada satu lagi di sini kan dia sejajar juga kan. Ya, makanya kenapa bisa dua di sini. Bisa X plus 2 akar 2 atau X min 2 akar 2. Ya, sama saja gitu. Itu dua-duanya persamaan garis singgung yang menyinggung lingkaran dengan gradiennya 1 gitu ya. Gitu. Jelas sampai situ? Nah, secara umum nanti kalau tadi pusatnya itu jadi lingkaran pusatnya A, B, jari-jarinya R, saya punya garisnya itu adalah MX tambah N, maka persamaan garis singgungnya akan menjadi, nanti kamu bisa lakukan hal yang sama seperti yang tadi saya lakukan, ya itu menjadi persamaan garis singgungnya Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ini ya. Oke. Jelas sampai situ?
Sudah? Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut. Nah, tadi kan persamaan garis singgungnya kita diketahuinya gradien. Ya. Nah, sekarang kita nggak dikasih tahu gradien, kita dikasih taunya titik pada lingkaran. Jadi ini persamaan garis singgung ya melalui titik, katakanlah titik P, X1, Y1, titiknya ini ada pada lingkaran. Ya, kalau tadi kan dikasih tahu gradien si garisnya. Jadi misalkan gini, ini saya punya lingkaran. Pusatnya di 0,0. Saya punya di sini titik P, X1, Y1 ada pada lingkaran. Ya, persamaan garis singgungnya apa? Gitu ya, itu pertanyaannya. Nah, caranya gimana? Nah, yang namanya persamaan garis singgung itu dia kan menyinggung lingkaran. Artinya jarak, bukan jarak apa? Artinya titik P ke O, ya, jadi ruas garis PO ini dia pasti tegak lurus dengan si persamaan garisnya, karena kan dia menyinggung, ya kan? Nah, jadi di situ pasti tegak lurus. Nah, kita tahu bahwa gradien OP ini, gradien itu kan perubahan Y terhadap perubahan X. Berarti Y1 min 0 dibagi X1 min 0 alias Y1 per X1. Yang dimintakan ini, berarti kita mesti cari gradien garis singgungnya, yaitu negatif 1 dibagi gradien OP. Karena kan kalau dikalikan jadi min 1, kan dia tegak lurus. Jadi min X1 per Y1. Maka persamaan garis singgung yang diminta itu adalah Y min Y1, kan tadi kalau persamaan garis, kalau dikasih tahu satu titik, kan Y min Y1, M, X min X1 kan, M-nya MGS kan, gitu. MGS-nya apa? Min X1 per Y1. Nah, kita tinggal kalikan saja dengan Y1, maka Y1 min Y1 kuadrat sama dengan min XX1 plus X1 kuadrat, alias XX1 plus YY1 sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu R kuadrat, ya kan? Nah, jadi kita punya persamaan garis singgungnya menjadi XX1 plus YY1 sama dengan R kuadrat. Jadi kalau misalkan dikasih tahu titik pada lingkaran, ya, katakanlah X1, Y1, persamaan garis singgungnya ya jadi begini. Secara umum, kalau dikasih taunya jika diberikan lingkaran pusatnya A, B, jari-jarinya R, ya, maka persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 pada lingkaran itu menjadi X min A, X1 min A tambah Y min B, Y1 min B sama dengan R kuadrat. Ini secara umum. Gitu ya. Silakan. Masih ada beberapa bagian lagi yang terkait dengan lingkaran.
Silakan yang mau ke toilet. Toilet dulu. Oke, sudah? Bisa lanjut? Bisa dimengerti? Yang nggak ngerti tanya. Kalau nggak tanya, saya juga nggak tahu. Udah ngerti atau belum gitu ya. Ini sudah cukup banyak bab yang kita bahas.
Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut satu bagian lagi, saya kira ini tentang persamaan garis singgung, tapi sekarang saya punya titik singgungnya itu ada di luar lingkaran. Jadi saya punya lingkaran, ya. Kemudian katakanlah lingkarannya itu pusatnya di 0,0, jari-jarinya R ya. Saya punya di sini titik X1, Y1. Kalau tadi kan pada lingkaran, sekarang titiknya ada di luar lingkaran. Gimana mencari persamaan garis singgungnya? Persamaan garis singgung itu maksudnya di sini persamaan yang ditarik dan melalui titik PX1Y1 itu ya. Jadi ditarik menyinggung lingkaran ya melalui titik PX1Y1. Berarti ada dua di sini. Ini persamaan garis singgung pertama, itu yang kedua. Titik singgungnya juga ada dua. Ini titik singgung satu, ini titik singgung kedua. Gitu ya. Nah, bagaimana menentukan kedua persamaan garis singgung tersebut? Begini. Pertama, ya, saya namakan, kita mengenal istilah ini adalah sebuah garis, namanya garis polar. Ya. Lalu tadi kita tahu, ya, ini katakanlah saya kasih nama ya. Katakanlah ini saya kasih nama X2, Y2, ini X3, Y3. Ya. Tadi kita tahu bahwa pada bagian sebelumnya, kalau saya punya titik singgung pada lingkaran, maka kita bisa mengatakan bahwa yang ini adalah X3 X tambah Y3Y sama dengan R kuadrat. Persamaannya itu. Yang ini persamaannya adalah X2X plus Y2Y sama dengan R kuadrat. Ya kan? Pada bagian yang lalu, mana ini nih? Nih yang ini kan tadi kan? Bukan yang ini. Yang tadi, yang sebelumnya. Ya, betul? Yang ini. Ini kan titiknya di sini. Persamaan garis singgungnya ini. Maka di sini juga kita punya seperti itu. Ya. Nah, yang ini kita sebut sebagai titik polarnya, titik yang ada di luar lingkarannya tersebut. Nah, perhatikan bahwa garis polarnya itu berbentuk XX1 plus YY1 sama dengan R kuadrat. Kok bisa? Nah, pertanyaannya kok bisa? Gitu ya. Nih, jadi kita kasih pernyataan di sini. Kok bisa? Nah, gitu kan ya. Jawabannya di sini. Nah, kan XX1 YY tambah YY1 sama dengan R kuadrat itu kan garis yang memotong lingkaran di dua titik. Di titik singgung 1 dan titik singgung 2. Lalu titik P ini itu berada pada masing-masing garis singgung 1 dan garis singgung kedua. Ya. Jelas bahwa X2 X1 tambah Y2 Y1 sama dengan R kuadrat. Kenapa? Karena persamaan garis singgung ini dilalui oleh X2 Y2. Jadi kalau X2 Y2-nya saya substitute ke persamaan garis singgung itu, jadi gini kan? Kemudian titik singgung ini berada pada persamaan garis singgung itu. Berarti kalau saya substitute dengan maksudnya X1Y1 ada di situ. Maksudnya begitu ya. Sekali lagi, di sini X1Y1 ada di sini, karena kan dilalui oleh persamaan garis singgung itu. Maka berlaku ini. Lalu X1Y1 ada di sini, maka kalau saya substitute dia berlaku juga kan? Gitu. Artinya apa? Dari dua ini dapat dikatakan, oh kalau begitu Q dan ini Q, ini saya kasih nama Q dan R ini ya. Titik Q dan R ini terletak pada garis
X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat. Ya. Betul? Nah, gitu kan ya. Makanya kenapa persamaan itu menggambarkan garis yang melalui dua titik singgung. Gitu loh. Ya. Nah, sebagai contoh gini, saya kasih contoh deh. Saya punya persamaan lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya 5. Tentukan persamaan garis singgung melalui 7,1. Perhatikan 7,1 itu tidak berada pada lingkaran. Karena kalau saya substitute ini ke lingkaran, itu lebih dari 25 nilainya kan. Gitu. Jadi dia tidak berada pada lingkaran. Nah, pertama caranya bagaimana? Nah, caranya begini. Kita punya di sini garis polar. Garis polar itu garis yang melalui dua titik singgung. Garis polarnya apa? XX1, ini kan X1, ini Y1. XX1 jadi 7. X tambah Y1 sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Yang kedua, kita tentukan titik singgung. Tising, gitu ya. Saya singkat aja ya. Nah, titik singgung. Titik singgungnya itu kita substitute ke persamaan lingkaran. Si garis polarnya tadi kan. Yaitu di sini 25 min 7X. Ini sama dengan 25. Kita dapat X kuadrat tambah 49 jadi 50X kuadrat. Min 2AB min 350X plus. Udah ya. Kan 49 tambah 1. Plus 625. Sama dengan 25. Alias kita bagi dengan 50. Ya. 600 bagi 50 itu 12 ya. Jadi kita punya di sini X min 3, X min 4. Jadi X-nya 3 dan X-nya 4. Kalau X-nya 3, kita punya H. Y-nya itu berapa? Substitute ke sini. 4 gitu ya. Kalau ini kita punya min 3. Jadi kita punya titiknya 3,4 sama 4, min 3. Ya. Nah, jadi persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis singgungnya adalah ada 2. Yang pertama adalah yang 3,4 dan titik yang ada di luarnya 7,1. Yang kedua 4, min 3 dan 7,1. Tinggal dibuat saja persamaan garisnya. Yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ya. Y min Y1 per, oke. Jadi kita dapat di sini 4Y min. Berapa ini? 4Y min 16. Jadi 25, jadinya ini min 3Y ya. 4Y min 3X tapi jadi plus 3X sama dengan 25. Nah, sedangkan yang ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kita dapat di sini adalah 4 Y min 3X sama dengan 25. Nah, ada 2 tuh persamaan garis singgungnya. Gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Oke. Nah, saya kira itu saja. Ya, sebenarnya kalau mau bicara lingkaran masih banyak gitu ya, tapi nanti melebar terlalu jauh sampai ke bahan college dan pre-university. Saya kira tidak perlu ya. Cukup sampai sini sajalah kalau untuk
di BC. Supaya takarannya pas. Gitu ya. Kalau mau diterusin masih banyak. Ada yang namanya berkas lingkaran. Jadi nggak hanya berkas ujian aja. Ada berkas lingkaran. Ada namanya kuasa titik. Masih banyak itu ceritanya. Ya, menarik sekali. Lalu nyambung ke elips, hiperbol, sama kurva-kurva lainnya. Gitu. Gimana? Yang persamaan kedua, 4x min 3y sama dengan 25. 4x min 3y. Itu salah ngitung saya. Ya udah. 4x min 3y ya. Gitu. Oke, thank you. Silakan dipahami. Silakan diamati. Oke. Kalau tidak ada, ya, di sini lingkaran ini latihannya cukup susah. Yang
bagian esainya ya. Tapi sementara ini kan udah jam 2, saya kasih yang paling mudah dulu ya. Nah, kalau sudah selesai, sudah bisa, saya kasih bagian yang kedua, dan saya pastikan pasti nggak akan selesai hari ini yang bagian kedua itu, ya. Saya kasih dulu bagian yang pertama ini ya. Kalau bagian pertama sih mestinya bisa beres lah. Oke. Sebentar saya fotoin dulu ya. Oh, kalau enggak saya tulis aja deh. Ini kebetulan ini tulisannya tulisan tangan saya. Kalau di foto makin bagus. Takutnya enggak kalian burem gitu loh. Kalau dilihat sama saya sih bagus banget. Kalau dilihat sama kalian takutnya burem gitu loh. Saya takutnya itu aja. Jadi saya tulis ya di sini ya. Jadi takutnya itu. Nah, saya tulis di sini saja. Nomor 1, persamaan lingkaran. Nanti dicek ya. Maksudnya dicek. Di sini saya kasih jawabannya nih. Pusatnya 2,3, jari-jari 7. Ya. Dicek bener nggak gitu loh. Bukan dicek, oh ini udah ada jawabannya ya udah gitu, bukan. Maksudnya kalian kerjain gitu, dicek bener nggak. Persamaan lingkaran, pusat 2,3 dan menyinggung. Nah, garis 3x min 4y plus 7 sama dengan 0. Jawabannya x kuadrat plus y kuadrat min 4x min e plus 6y min 12 sama dengan 0. Yang ketiga, jari-jari lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 2y plus 4 sama dengan 0. Ya. Jari-jari dan pusat. Ya. Pusatnya nanti 2,1, jawabannya jari-jarinya 1. Yang keempat, pusat lingkaran 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 4x plus 6y min 12 sama dengan 0. Nanti ketemu pusat dan jari-jari deh. Nanti ketemu pusatnya di 2/3, min 1, jari-jarinya di 2/3 kali 5. Yang kelima, lingkaran persamaannya adalah seperti ini. Ya, menyinggung sumbu X untuk X sama dengan A. Ya. A-nya maksudnya untuk X, menyinggung sumbu X untuk A sama dengan, maksudnya ya. Menyinggung sumbu X untuk A sama dengan berapa? Jawabannya plus minus 7. Ya. Nah ini kalau nggak saya kasih jawaban, kemungkinan nomor 5 ini banyak ada yang ceroboh. Jawabannya 7 saja. Nah gitu ya, kalau ini plus minus 7, kamu udah tahu gitu ya. Jika garis Y sama dengan MX plus 5 menyinggung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16, M-nya berapa? Jawabannya plus minus 3/4, 7. Persamaan garis singgung. Lingkarannya ini pada titik katakanlah min 2,3. Jawabannya 2x min 3y plus 13 sama dengan 0. 8. Persamaan garis singgung pada x tambah 3 kuadrat tambah y min 2 kuadrat sama dengan 4 yang tegak lurus.
terhadap Y sama dengan min setengah X tambah 5 adalah jawabannya 2X tambah 8 plus minus 2 akan 5. Lanjut. Ini nomor berapa ini? Nomor 8 ya. 7 tadi udah. 8 sudah. 9, 10 ya, 2 lagi nih. 9, nanti saya balik lagi deh. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X tambah 2Y plus 1 sama dengan 0 di titik A 8,3 adalah, nah jawabannya 3X plus 4Y sama dengan 36. Yang terakhir 10 PGS dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang dapat ditarik ya. Oh, enggak, ini saya udah kasih tadi ya. Ya udah 9 nomor aja lah. 9 nomor saja. Ini tadi saya udah kebetulan udah saya bahas nih nomor 10. Ya. 9 nomor ini mungkin gini nih. Supaya terlihat lebih elegan begini nih. Saya tulis nomor 9 di sini ya. Nah, kan kamu cukup memotonya 1 kali saja. PGS lingkaran plus 1 sama dengan 0 di 8,3 adalah, jawabnya adalah 3X plus 4Y sama dengan 36. Ini nomor 8 aja deh. Ya. Supaya ini nomor 9 penutup di sini nih. Ya. Oke, harusnya berhenti di nomor 7 ya. Sebab Ronaldo kan kembali lagi ke MU. Ya sudahlah. Gak apa-apa. Silakan dinikmati ya sambil seruput air putih. Kak, Ya, itu yang nomor 2 kunci jawabannya min X plus Y atau X plus Y? Min X ya? mana min X? Nomor 2 kunci jawabannya. Ini bukan min ini. Ini X kuadrat.
Nomor 4 itu 2/3 akar 5 jari-jarinya. Hati-hati, persamaan umum lingkaran tidak ada depannya. Ini kan ada 3 tuh.
Itu recordnya mungkin bisa dimatiin. Takut dia lelah.